Saat pertandingan menunjukkan menit keempat, Santiago Bernabeu bergemuruh. Kylian Mbappe berlari kencang seperti kilat melewati Ruben Dias dan dalam sekejap bola sudah melewati Ederson dan bersarang di gawang Manchester City. Itu bukan sekadar gol pembuka, melainkan awal dari malam yang akan dicatat dalam sejarah sepak bola. Dengan kemenangan 3-1 atas City, Real Madrid memastikan tiket ke-16 besar Liga Champions dengan agregat 6-3. Lebih dari sekadar kemenangan, pertandingan ini menjadi saksi bisu kejayaan baru Kylian Mbappe. Hat-trick yang ia cetak membawanya mencapai tonggak bersejarah, lebih 500 kontribusi gol di usia 26 tahun dan 61 hari, 314 gol, 187 assist. Catatan yang hanya bisa dicapai oleh segelintir pemain terbaik dalam sejarah. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Dari peluit pertama, lini belakang Manchester City tampak kesulitan menghadapi kecepatan dan kelincahan Mbappe. Joško Gvardiol, yang dikenal sebagai salah satu bek muda terbaik dunia, dibuat tak berdaya. Pada gol kedua Madrid, Mbappe menerima bola di dalam kotak penalti, lalu mengelabui Gvardiol yang akhirnya terjatuh, lalu melepaskan tembakan akurat ke gawang. Itu adalah momen yang mengingatkan pada kejayaan para legenda. Mbappe melengkapi hat-tricknya malam itu lewat golnya pada menit ke-61. Sementara City hanya bisa membalas satu gol lewat Nico Gonzalez pada menit injury time babak kedua. Pep Guardiola, yang selama ini dikenal dengan taktik bertahannya yang solid, seakan tak memiliki jawaban untuk menghentikan Mbappe. Statistiknya di pertandingan ini menegaskan dominasi sang bintang, 100% dribble sukses, 100% menang duel, 7 tembakan, 3 gol dan 2 chances created. Sejak musim 2016-2017, tak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol di fase gugur Liga Champions selain Mbappe, 24 gol. Statistik ini semakin menegaskan betapa besarnya peran Mbappe dalam kompetisi tertinggi Eropa. Skeptisisme sempat menyelimuti kedatangan Mbappe ke Real Madrid tanpa biaya transfer, namun performanya musim ini menghapus semua keraguan. Dalam 38 pertandingan, ia telah mencetak 27 gol dan memberikan 4 assist, dan malam ini ia menegaskan bahwa Bernabeu memiliki pangeran baru. Sejarah membuktikan, setiap kali Madrid mencetak gol lebih dulu di Liga Champions musim ini, mereka selalu menang. Malam ini tidak berbeda. Madrid menunjukkan keunggulan mereka sebagai raja Eropa dan Mbappe menjadi protagonis utama. Real Madrid tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendatangkan Mbappe, namun kini mereka memiliki pemain yang mampu menentukan jalannya pertandingan besar. Dengan 6 gol melawan Manchester City, ia kini sejajar dengan Karim Benzema dan hanya kalah dari Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak ke gawang The Citizens. Malam ini era baru telah dimulai dan Mbappe dengan kecepatan, ketajaman dan mentalitas juaranya adalah rajanya. Namun, kemenangan ini bukan hanya soal dominasi Mbappe atau kehebatan Madrid di Liga Champions. Lebih dari itu, ini adalah kelanjutan dari sebuah saga besar yang terus berkembang, rivalitas modern antara Real Madrid dan Manchester City. 15 trofi Liga Champions berhadapan dengan sebuah revolusi sepak bola modern. Dua klub dengan pendekatan berbeda tetapi ambisi yang sama, makin sering bertemu di panggung Eropa belakangan ini. Real Madrid, raja kompetisi ini, dan Manchester City, tim yang dalam satu dekade terakhir menjelma menjadi penguasa baru dengan filosofi yang dibangun dari nol oleh Pep Guardiola, telah membuat rivalitas baru yang menyuguhkan pertarungan dua dunia, dua strategi, dan dua mentalitas yang membuat Liga Champions semakin dramatis. Tahun 2012 menjadi titik awal pertemuan mereka saat Real Madrid dan Manchester City bertarung di fase grup. Namun persaingan sejati mulai membara di era Guardiola ketika City tidak lagi menjadi tim yang hanya bermimpi menaklukkan Eropa, tetapi menjadi ancaman nyata bagi dominasi Madrid. Puncak rivalitas ini terjadi dalam duel ikonik. Semifinal 2021-2022 menjadi saksi bagaimana Madrid menciptakan salah satu comeback paling spektakuler dalam sejarah sepak bola, membalikkan keadaan dalam beberapa menit terakhir dan melaju ke final dengan kemenangan agregat 6-5. Namun City membalasnya dengan kemenangan telak 4-0 di Etihad pada musim berikutnya, mengukuhkan diri sebagai tim yang tak lagi gentar menghadapi sang raja Eropa. Di balik ketegangan ini, terdapat benturan filosofi yang menjadi daya tarik utama. Madrid adalah manifestasi dari sejarah dan mentalitas juara yang tak terbantahkan, sementara City adalah proyek jangka panjang yang dibangun dengan strategi dan inovasi. Jika Madrid mengandalkan magisnya Santiago Bernabeu dan pengalaman para legenda, City menggunakan dominasi taktik dan ketepatan permainan yang dirancang Guardiola hingga ke detail terkecil. Para pemain di lapangan juga merepresentasikan perbedaan ini. Luka Modric dan Kevin De Bruyne, dua otak kreatif dengan visi luar biasa, beradu
kejeniusannya di lini tengah. Vinicius Junior dengan eksplosivitasnya bersaing dengan Erling Haaland yang menjadi mesin gol tanpa ampun. Setiap duel mereka bukan hanya soal skor tetapi juga tentang siapa yang bisa mengendalikan takdir di malam besar Eropa. Pertemuan mereka di babak playoff 16 besar 2024-2025 kembali menjadi bukti bahwa persaingan ini lebih dari sekadar pertandingan biasa. Kedua tim tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga untuk menegaskan siapa yang lebih layak mendominasi era baru Liga Champions. Dalam sepak bola, rivalitas sejati bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang kisah yang diceritakan di sepanjang perjalanan. Real Madrid dan Manchester City telah menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Eropa. Rivalitas yang akan terus hidup, membakar semangat kompetisi, dan meninggalkan jejak yang abadi di hati para pecinta sepak bola.